Halo semuanya, ini masih terkait dengan kabar viral yang beberapa hari belakangan ini sempat rame ya. Karena ada seseorang yang mengalungkan simbol merah putih ya, kain merah putih di lehernya anjing. Kemudian orang itu dianggap sebagai menghina simbol negara Republik Indonesia. Singkat cerita orang itu habis dilaporkan dan ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke sel. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pemasangan bendera merah putih di leher anjing. Ya, pelakunya adalah Robert Harrison, yang juga wakil Kepala Tata Usaha PT Sawit Agung Sejahtera, Muara Basung, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pria ini berdalih memasang bendera merah putih di leher anjing untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Akibat perbuatannya yang tidak terpuji itu, pria 22 tahun ini harus berurusan dengan polisi. Saya Robert Harrison ingin mengklarifikasi video yang beredar di mana saya memasangkan bendera di kalung seekor anjing. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa tersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk menghina dan merendahkan Sang Merah Putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya dibawa spontanitas, di mana saya ingin menaikkan semangat untuk acara 17-an tersebut, sehingga semua tempat kalau bisa saya pasangkan sang bendera merah putih tersebut. Nah, saya mau menanggapi sedikit aja ya, bahwa dengan segala kejujuran harus kita sampaikan ya, bahwa baik Anda yang melaporkan orang itu maupun oknum polisi yang menangkap orang itu, sesungguhnya Anda harus segera ke psikolog ya. Oh, tenan. Segeralah ke psikolog ya, cek kesehatan mental Anda ya. Karena kemungkinan besar Anda baik yang melaporkan maupun oknum polisi yang menangkap ya, jiwanya sedang sakit ya, alias sakit jiwa ya. Ada kelainan jiwa. Sehingga Anda berpikir begitu negatif ya terhadap anjing, di mana kalau kita mengutip kitab suci ya, salah satu kitab suci menyebut anjing itu binatang, simbol binatang yang paling setia ya. Tapi jika ada orang-orang seperti Anda yang menganggap ketika leher anjing diberi kain berwarna merah putih sebagai bentuk penghinaan simbol negara ya, berarti pikiran Anda sedang sakit ya. Pikiran Anda sedang keracunan doktrin-doktrin kadrun ya. Kadrun itu bahasa Arab, kadarun ya, bukan kadal gurun ya. Kadrun itu asli bahasa Arab, kadarun artinya orang yang pikirannya butek, pikirannya kotor, tidak bersih. Nah, sehingga karena pikirannya kotor, tidak bersih, jiwanya jadi nggak waras, jadi sakit ya. Sehingga menyikapi suatu kejadian, jadi pikirannya berpikir konslet ya, kalau katanya Kak Nyot gitu ya. Konslet ya. Ada orang mengalungkan kain merah putih di kucing ya, banyak itu beredar di sosial media, nggak apa-apa ya. Kemudian juga ada beberapa polisi tertentu memberikan simbol itu dikalungkan di anjing ya. Saya sempat lihat itu foto-fotonya juga ya. Herder ya, polisi, anjingnya polisi itu diberi kalung kain warna merah putih, nggak masalah. Lah kok ini ada orang, sama sekali orang ini saya yakin orang ini tidak punya niat untuk mengolok-olok ya. Mengalungkan kain warna merah putih, kemudian dilaporkan polisi. Polisinya pekok pisan. Ya, jadi oknum polisi dan juga orang yang melaporkan, Anda harus segera pergi ke psikolog. Cek kesehatan jiwa Anda, ya, itu yang pertama. Karena sudah pasti ya, 100%. Wah. Ya, sudah pasti jiwa Anda sedang sakit ya. Sehingga menyikapi satu kejadian selalu berpikir begitu negatif, begitu jahat terhadap kejadian itu. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah Anda kemungkinan besar juga harus cek IQ nih ya. Intelligent quotient-nya ya. Karena IQ Anda menyikapi kasus itu nampaknya kemungkinan besar ini ya, perlu dicek dulu ya. Kemungkinan besar IQ Anda lebih rendah dari gorila ya, mungkin setara IQ-nya simpanse begitu ya.
Sehingga menyikapi satu kejadian langsung berpikir negatif, berpikir jahat. Suudon. Ya. Menganggap, wah orang ini mau menghina simbol negara. Padahal yang hina-dina itu pikiran Anda. Si pelapor dan juga polisi yang menangkap orang itu. Ya. Yang sedang hina sehina-hinanya. Itu isi pikiran Anda. Yang begitu berpikir jahat tentang anjing. Ya. Anda begitu berpikir rendah banget tentang anjing. Ya. Anda nggak sadar bahwa sebenarnya secara bahan baku manusia dengan anjing. Ya. Bahan bakunya itu dari unsur alam yang sama. Mau itu kucing, sapi, anjing, manusia. Ya. Kita ini sebenarnya berasal dari unsur alam yang sama. Sedulur papat. Ya. Tanah, air, udara, matahari atau api. Yang kemudian diikat oleh ether atau ruh. Kalau di Jawa disebutnya, ini sedulur papat. Tanah, air, udara, matahari atau api. Dan kelima pancer, ini yang mengikat. Ada yang dibentuk jadi manusia, jadi kuda, jadi sapi, jadi anjing, dan sebagainya. Ya. Jadi jangan terlalu merasa bangga sebagai manusia dan menganggap rendah anjing. Jangan-jangan anjing yang suka kalian hinakan, kalian menganggap anjing itu hina. Jauh lebih setia dari Anda, para kadrun-kadrun, ya. Orang-orang yang pikirannya butek atau kotor. Ya, jadi itu aja saran saya 2 tadi. Anda harus segera cek ke psikolog, ya. Ke psikiater juga, ya, psikolog atau psikiater. Kemudian yang kedua, Anda harus tes IQ, ya. Jangan-jangan IQ Anda dalam menyikapi suatu kejadian begitu negatifnya, mungkin IQ Anda lebih rendah dari gorila atau setara dengan simpanse. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Sekian dulu dari saya. Semangat. Kalau saya punya kucing, kemudian kucing itu saya kalungi bendera merah putih, apakah saya dianggap melecehkan lambang negara? Jadi begini, setelah nonton video permintaan maaf dari pria berinisial RH yang mengalungkan bendera merah putih kecil pada leher anjingnya, jadi kejadian ini di Bengkalis, saya yakin RH tidak ada sama sekali maksud melecehkan lambang negara. Jadi hentikan komentar-komentar rasis yang menyudutkan etnis Cina, suku tertentu dalam perkara ini dan perkara apapun ke depannya. Jadi anjing sama seperti kuda, kucing, ia hewan peliharaan. Islam memuliakan semua hewan, bahkan anjing dalam Al-Quran itu disebut al-kalab, ya. Jadi hewan ini dikenal sangat setia. Islam memuliakan semua hewan, bahkan anjing dalam Al-Quran itu disebut al-kalab, ya. Jadi hewan ini dikenal sangat setia. Anjing itu haram dimakan, namun bukan hanya anjing, banyak hewan yang haram dimakan, tapi walaupun haram dimakan, kita tetap dilarang keras menyakitinya, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi manusia. Aduh, nggak ngerti lagi sama hukum di negara kita ini. Ini adalah video viral belakangan ini di mana seorang pria asal Bengkalis ditetapkan sebagai tersangka setelah melilitkan bendera merah putih di leher anjing. Nah, karena aksinya tersebut dia dijerat undang-undang tentang bendera, bahasa dan juga simbol negara. Sumpah gue nggak ngerti lagi letak menghinanya di mana gitu. Apakah karena dia adalah seekor anjing? Nah, tapi menurut pengakuan tersangka, dia sama sekali nggak bermaksud untuk menghina simbol negara. Tapi gue masih heran, ini pelakunya kok nggak dipenjara gitu. Iya, hal yang serupa, polisi pernah memasangkan bendera merah putih dikenakan kepada anjing. Kok nggak apa-apa? Ayo. Nah, pertanyaannya kayak gini, apakah bendera atau simbol negara ini bukanlah bentuk dari penghinaan jika dilakukan oleh anjing milik polisi? Nah, kalau yang begini gimana? Bukan penghinaan ya? Apakah alasannya karena anjing adalah hewan yang najis ataupun haram menurut suatu agama? Terus apakah negara kita ini negara Islam? Kan bukan. Menurut agama orang lain, anjing bukanlah hewan yang haram ataupun najis. Sumpah gak ngerti lagi, kalau menurut aku sih ini hukum yang aneh ya.
Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik ya tentang kasus orang mengalungkan bendera atau lambang simbol kain merah putih di Anjing? Apakah itu harus ditangkap dan dipenjarakan? Apakah itu suatu bentuk penghinaan terhadap simbol negara? Silakan Anda berikan komentar Anda ya. Komentar Anda bisa mencerminkan tingkat kewarasan akal Anda. Apakah Anda sedang berakal sehat atau kadrun ya. Teman-teman, di video terdahulu kita juga sudah menyajikan ya edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin bahwa sebenarnya pelihara anjing ya bagi umat muslim itu tidak haram atau umat muslim tidak dilarang untuk piara anjing ya. Sebagaimana dibuktikan dalam negara-negara Islam di luar Indonesia kebanyakan ya seperti di Turki dan sebagainya ya. Yang dimana mereka menganut mazhab bukan mazhab Syafi'i ya. Jadi Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki tidak pernah melarang orang memelihara anjing. Sedangkan di mazhab Syafi'i memang ada yang melarang orang memelihara anjing. Dikatakan anjing itu dilarang dalam agama. Padahal sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz Buya Syakur Yasin, itu salah ya. Ajaran agama yang melarang orang untuk piara anjing ya, itu ajaran agama yang keliru ya. Sedangkan Al-Quran sendiri tidak pernah melarang itu. Sekarang kalau kamu memelihara anjing, nggak ada masalah. Nyong anjing kan najis nggak apa kok. Hanya Imam Syafi'i yang menajiskan itu. Semua imam nggak ada yang mengatakan najis. Nyong binatang yang paling setia, binatang yang paling dekat dengan manusia adalah anjing, dan binatang yang paling banyak manfaatnya dipelihara di sana. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu. Bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah pay attention dan memberikan komentar di kolom video ini. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat!